pagi hari ini saya Teresia Umur SAG SDI Watubohe, calon guru penggerak angkatan 9 Kabupaten Manggarai, ingin menyampaikan diseminasi terkait dengan modul 1.4 tentang budaya positif di pendidikan guru penggerak angkatan 9 Kabupaten Manggarai. Sebelum kita lanjut kegiatan kita, mari kita awali dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan Allah Bapa dalam surga, puji dan syukur yang melimpah kami haturkan hadirat-Mu untuk segala cinta, berkat yang senantiasa tercurahkan atas diri kami semua. Hingga pada kesempatan saat ini Engkau memperkenankan kami berkumpul bersama guna untuk membahas satu dua hal terkait dengan budaya positif yang akan kami sepakati, kami jalankan di SDI Watubohe ini untuk masa depan anak didik kami dan juga seluruh warga sekolah SDI Watubohe. Kami mohon berkat-Mu Cahaya Roh Kudus-Mu untuk senantiasa menerangi hati dan pikiran kami untuk kami dapat melaksanakan kegiatan ini dengan baik dan lancar adanya. Nama-Mu kami puji hari ini, esok, dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik Bapak Ibu sekalian, hari ini sebagai aksi nyata dari kegiatan saya sebagai calon guru penggerak angkatan 9, saya akan menyampaikan satu modul, yaitu modul 1.4 tentang budaya positif. Konsep inti budaya positif adalah yang pertama, perubahan paradigma, yang kedua, disiplin positif, yang ketiga, motivasi perilaku manusia, dan yang keempat, kebutuhan dasar manusia, yang kelima, posisi kontrol, keenam, budaya positif, dan yang ketujuh adalah segitiga restitusi. Jadi itu beberapa hal pokok terkait dengan budaya positif. Di sini saya mengulaskan tentang budaya positif di sekolah, yaitu nilai-nilai dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada peserta didik agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab. Menurut Ki Hajar Dewantara, tujuan pendidikan yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidik itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya, hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Yang berikut tentang perubahan paradigma. Yang pertama, untuk membangun budaya yang positif, sekolah perlu menyediakan lingkungan yang positif, aman, nyaman, agar murid-murid mampu berpikir, bertindak, dan mencipta dengan merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Yang kedua, lazimnya disiplin dikaitkan dengan kontrol. Dalam hal ini, kontrol guru dalam menghadapi murid. Baik Bapak Ibu sekalian, terkait dengan perubahan paradigma. Jadi hal ini ada kaitannya dengan kurikulum merdeka yang kita sudah jalankan. Jadi di sini bagaimana peran kita sebagai pendidik dalam menerapkan budaya positif kepada anak-anak kita supaya peserta didik kita mengalami adanya kemerdekaan belajar. Kemudian dari budaya positif itu juga, jadi
kita sudah sepakati aturan yang berlaku di sekolah kita, terutama terkait dengan disiplin. Jadi di sini dibutuhkan daya kontrol dari Bapak Ibu guru sebagai pendidik yang ada di sekolah, terutama dalam menghadapi murid dengan berbagai karakteristik mereka, kemudian kebutuhan-kebutuhan mereka. Kemudian yang kedua, perubahan paradigma teori kontrol. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Yang berikutnya, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Kemudian ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Di sini saya mengajak Bapak Ibu, anak-anak, ada satu permainan yang saya buat di sini terkait dengan posisi kontrol kita sebagai pendidik. Jadi ada sebuah ilustrasi ini. Jadi isinya, Anda dan teman Anda akan melakukan kegiatan cobalah buka. Jadi saya adalah A. Tugas saya adalah mengepakkan salah satu tangan, kemudian saya terbayangkan bahwa saya menyimpan sesuatu yang sangat berharga di dalam kepalan tangan saya. Jadi saya perlu menjaga benda tersebut sekuat tenaga Anda karena begitu pentingnya untuk kehidupan Anda. Jadi ada sebuah permainan mengandaikan bahwa kita ada pegang sesuatu. Jadi kita mengepalkan tangan kita, menjaga apa yang ada dalam tangan kita. Kemudian ada satu teman kita mencoba untuk membuka apa yang kita pegang. Jadi saya tanya Bapak Ibu, kira-kira apakah kita mengiyakan jika salah satu teman kita memaksa atau meminta supaya tangan kita dibuka? Mungkin ada pendapat, misalnya kita ada sesuatu yang dirahasiakan yang kita miliki, tetapi ada teman yang berusaha mencoba untuk membuka rahasia itu. Jadi pertanyaannya, apakah kita mengiyakan jika ada seseorang atau teman yang berusaha untuk membuka kepalan tangan kita? Ya, dari Pak Fermin. Bagi saya itu, saya bersedia membukanya. Dalam arti, jika yang saya genggam itu adalah persoalan atau masalah yang harus dicarikan solusinya, saya harus membukanya kepada teman saya supaya apa yang saya genggam, masalah yang saya genggam itu bisa diatasi. Kemudian jika yang saya pegang adalah emas, bagi saya pun saya bersedia membukanya, walaupun itu adalah emas. Dalam arti harus saya bagikan kepada teman-teman yang lain. Kebahagiaan, misalnya emas itu adalah bentuk kebahagiaan, harus kebahagiaan itu dirasakan oleh orang di luar saya. Baik, mungkin ada yang lain sebelum saya menanggapi juga dari Pak Ferdi. Baik, menurut saya ini, kalau apa yang kita pegang itu bisa dibuka oleh teman atau tidak,
konteksnya. Dari konteks dalam artian begini, ketika yang kita pegang itu atau yang kita rasakan itu sesuatu pribadi, mungkin menurut saya tidak perlu dibuka. Kalau apa yang kita pegang itu artinya bisa untuk dibuka kepada teman-teman para poin kita, kalau menurut saya bisa, itu tergantung dari konteksnya. Mungkin itu saya. Baik, terima kasih dari Pak Ferdi dan Pak Ferdi. Saya menanggapi mungkin dua jawaban dari Pak Ferdi dan Pak Ferdi ini mungkin sama. Jadi saya menyimpulkan bahwa kita bisa membuka apa yang kita miliki itu tergantung dari kondisi atau situasi. Jadi seandainya apa yang kita pegang, apa yang kita rahasiakan itu adalah punya unsur pribadi dan hal yang penting yang tidak mungkin diketahui oleh orang lain, tentunya kita yang walaupun ada teman atau siapa saja yang menginginkan supaya sesuatu itu dapat dibuka, tetapi kalau memang hal itu adalah penting supaya kita menjaga kerahasiaannya, yang jelas itu tetap kita pegang erat, tidak boleh dibuka. Tetapi kalau seandainya hal itu ada unsur yang bisa dibagikan, misalnya tadi dari Pak Ferdi, misalnya ada masalah tertentu yang membutuhkan bantuan orang lain untuk bisa memberikan solusi atau masalah, jadi tentunya kita menyampaikan membuka apa yang kita pegang, apa yang kita ambil. Jadi di sini kaitannya dengan tergantung dari posisi dan kondisi yang dialami, situasi yang dialami. Mungkin seperti itu Pak Bule. Jadi tergantung situasinya. Baik Bapak Ibu, dari satu ilustrasi ini, kira-kira di sini siapa yang memegang kontrol? Yang memegang kontrol antara ya dan tidak. Ya, diri sendiri, tentunya diri sendiri. Itu tadi. Jadi tergantung situasi yang dialami, kondisi yang kita alami. Jadi di sini yang memegang kontrol adalah kita sendiri. Jadi sesuatu itu bisa dibagikan tergantung dari pribadi kita sendiri. Jadi di sini dibutuhkan kemampuan kita untuk bisa mengontrol diri sendiri. Jadi kita sendiri yang memegang kontrol atas kepalan tangan kita. Apakah kita membuka atau menutup kepalan tangan kita, itu bergantung pada diri kita masing-masing sesuai dengan kebutuhan dasar kita saat itu. Dan mungkin itu dia punya posisi kontrol yang harus kita miliki. Baik, itu terkait dengan budaya positif. Ada beberapa hal yang perlu kita ketahui. Yang berikut kita masuk pada tentang disiplin. Di sini juga sekolah kita sudah menerapkan berbagai aturan untuk kita jalani bersama. Menurut Bapak Ibu, anak-anak juga bisa menjawab. Jadi apa manfaat dari disiplin yang kita buat di sekolah kita? Manfaat dari disiplin yang kita buat secara bersama-sama, mungkin kita bisa jawabannya bisa kita
tempel. Baik, Bapak Ibu sekalian, jadi disiplin yang kita buat itu, jadi tentunya punya tujuan atau manfaat. Jadi segala sesuatu itu punya, yang kita lakukan itu punya tujuan masing-masing. Jadi di sini saya mengulaskan tentang apa makna dari disiplin. Selain dari apa yang kita sudah jabarkan, jadi di sini saya mencoba untuk menjabar terkait dengan makna dari disiplin itu sendiri. Jadi disiplin berasal dari bahasa Latin yaitu disiplina, yang artinya belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Sokrates dan juga menurut Plato. Jadi disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang mau dia hargai. Kemudian dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan yang mulia. Kemudian disiplin adalah kemampuan memerintah diri sendiri dalam mengontrol dan menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai dengan penuh tanggung jawab tanpa diperintah oleh orang lain. Di sini ada kaitannya dengan tadi saya sudah sampaikan dengan kurikulum merdeka. Jadi di sini nilai-nilai kebajikan yang ingin kita capai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Jadi ada beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong dan juga kreatif. Dalam hal ini saya percaya bahwa kita bisa menerapkan apa yang dimaksudkan dengan beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan juga berakhlak mulia. Demikian juga dengan nilai-nilai kebajikan yang lain, misalnya mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong dan juga kreatif. Baik Bapak Ibu, berikutnya kita masuk pada teori motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Jadi ini disebut dengan motivasi eksternal. Kemudian yang kedua, motivasi eksternal ini terkait dengan untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya. Kemudian yang berikut motivasi internal. Jadi itu tadi terkait dengan tujuan dari disiplin positif. Jadi menghargai diri sendiri. Jadi bagaimana caranya kita untuk mencapai nilai untuk menghargai diri kita sendiri. Baik, itu tentang teori motivasi perilaku manusia. Yang berikutnya kita masuk pada kebutuhan dasar manusia. Jadi di sini ada beberapa usaha
dimiliki untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia. Yang pertama ada rasa kasih sayang dan rasa diterima, kemudian kebebasan, kesenangan, dan juga penguasaan. Dari empat hal ini adalah usaha supaya kita bisa bertahan hidup. Ada satu cerita di sini yang saya buat, itu tentang Ibu Ani. Jadi dia ini adalah guru kelas 5 di salah satu sekolah pelita hati. Jadi dia sedang bingung menghadapi salah satu murid di kelasnya bernama Agus. Jadi beberapa anak telah datang dan mengeluh Agus yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ani, apa yang akan Anda lakukan? Jadi menurut Anda, kira-kira apa alasan Agus melakukan hal ini? Jadi ini tadi mungkin kita alami di sekolah kita. Jadi saya mengangkat masalah di sekolah lain, ini hanya merupakan contoh, tetapi hal ini sudah kita alami di sekolah kita. Jadi mungkin kita bisa diskusikan terkait dengan masalah yang dihadapi oleh Ibu Ani ini, di luar dari masalah ini yang kita hadapi di sekolah kita. Jadi seandainya kita sebagai Ibu Ani, apa yang akan kita lakukan menghadapi salah satu muridnya itu bernama Agus? Kepada teman-teman yang sudah menjadi korban, dia lakukan dengan secara paksa untuk mendapatkan nasi. Kemudian juga keyakinan supaya Agus ini tidak mengulangi lagi apa yang dilakukannya itu, bahwa tidak sesuai dengan aturan keyakinan. Karena itu Bapak Ibu, saya minta supaya kita bisa terapkan di kelas kita masing-masing yang namanya keyakinan kelas. Jadi itu mungkin hal pertama yang kita lakukan sebagai guru kelas. Jadi ada kesepakatan dalam kelas supaya kalau seandainya anak-anak melakukan hal yang di luar keyakinan kelas, jadi diberikan solusinya. Bagaimana kalau misalnya keyakinan kelas kita adalah yang pertama rajin datang sekolah. Misalnya ada peserta didik kita yang malas, jadi solusinya apa? Harus kita sepakati bersama dalam kelas. Dan itu solusi yang perlu kita sampaikan terkait dengan disiplin. Kemudian terkait dengan posisi kontrol yang perlu kita miliki sebagai pendidik. Baik, mungkin untuk hal itu kita bisa lewati. Yang berikut itu kita masuk pada budaya positif tentang keyakinan kelas. Bapak Ibu mungkin bisa tuliskan contoh keyakinan kelas supaya kita bisa terapkan pada anak didik kita di kelas kita masing-masing. Pembentukan keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas bersifat abstrak daripada peraturan yang berperinci dan konkret. Jadi keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan yang universal. Jadi pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk yang positif. Misalnya tadi rajin datang sekolah, kemudian tertib berbicara. Jadi pokoknya hal-hal yang positif itu yang menjadi kesepakatan kelas.
Baik Bapak Ibu, jadi keyakinan kelas yang bisa kita terapkan di kelas kita masing-masing, misalnya tanggung jawab, menghormati orang lain dan juga diri sendiri. Kemudian menghormati orang lain, komitmen pada tujuan. Kemudian keselamatan, menghormati orang lain. Kemudian menjaga kesehatan. Kemudian juga menggunakan itu waktu pandemi. Jadi tidak mungkin kita menggunakan masker sekarang. Jadi kemudian juga jangan ribut, itu contoh keyakinan kelas, menjaga keamanan kelas, ketertiban kelas. Kemudian jangan berlari di kelas atau bagaimana posisi kontrol kita untuk mengkoordinir anak-anak atau peserta didik kita. Kemudian mungkin juga kita menetapkan kita hadir di kelas itu 15 menit sebelum jam pelajaran umum. Misalnya karena kita masuknya 7:30, bisa kita tetapkan keyakinan kelas kita masing-masing. Sebelum 7:30 itu, jadi 15 menit kita sudah berada di dalam kelas. Jadi itu contoh peraturan yang menjadi keyakinan kelas kita masing-masing. Baik, itu kita sudah sepakati terkait dengan segitiga restitusi. Jadi proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi melalui restitusi, guru dapat membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, serta memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Kemudian yang berikut, membantu murid untuk jujur pada diri sendiri dan mengevaluasi dampak dari kesalahan yang dilakukan. Yang berikut, memberikan penawaran bukan paksaan. Jadi ini contoh segitiga restitusi. Yang pertama, menanyakan keyakinan. Itu tadi misalnya ada anak-anak atau peserta didik kita yang melakukan kesalahan. Yang pertama yang kita lakukan itu kemudian yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Apakah benar dia lakukan? Kita tanya. Kemudian yang ketiga, menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas ini maksud sekaligus kita memberikan arahan bagaimana hal itu supaya tidak terjadi lagi. Memberikan saran kepada anak supaya dia ingat dan bisa berubah menjadi lebih baik lagi. Jadi itu contoh tahapan segitiga restitusi dalam menyelesaikan sebuah persoalan yang dihadapi oleh anak didik kita. Jadi itu tadi yang pertama, menstabilkan identitas. Kemudian yang kedua, validasi tindakan yang salah. Kemudian yang ketiga, menanyakan keyakinan. Itu saya sudah buatkan kemarin itu. Jadi saya mewawancarakan salah satu anak yang melanggar keyakinan kelas. Ini saya sudah buat. Itu contohnya. Intinya Bapak Ibu, jadi dalam bagaimana cara kita untuk menyelesaikan sebuah persoalan yang dihadapi oleh anak didik kita, dan kita harus menggunakan segitiga restitusi ini. Yang pertama tadi menstabilkan identitas. Jadi kita menanyakan dilakukan oleh anak apakah benar atau tidak, kemudian menanyakan alasannya, alasan dia melakukan hal itu. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga, menanyakan keyakinan terkait dengan
nilai-nilai atau kesepakatan yang dibuat dalam kelas masing-masing. Ketiga, dari kegiatan ini saya sangat bersyukur sekali Bapak Ibu sudah punya waktu untuk bisa melaksanakan kegiatan diseminasi ini terkait dengan pendidikan guru penggerak saya angkatan yang ke-9. Akhirnya Bapak Ibu saya menyampaikan terima kasih banyak untuk waktunya kita juga dari anak-anak. Jadi saya berharap kita terus bergandengan tangan dalam segala hal untuk kemajuan pendidikan di sekolah kita SD Negeri Latubohe. Akhirnya saya menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya. Saya sudah memotong waktu dari Bapak Ibu untuk mengajar di kelas. Tetapi saya berharap kita tetap untuk bekerja sama dalam menggapai perjuangan dari kita semua. Jadi hal ini saya lakukan, saya berpikir dari saya untuk kita semua. Jadi ada manfaatnya untuk proses pendidikan kita untuk selanjutnya. Akhirnya saya menyampaikan terima kasih banyak dan selamat siang.